Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang ternyata ini yang dia rasakan, yang mereka rasakan ya ke kamu sekarang gitu. Jadi kita lihat gitu ya, dia dan mereka merasakan seperti ini ke kamu sekarang ya. Oke, kita lihat. Tada, wah. Jadi mungkin ada seseorang atau beberapa orang ya, ini merasa kayak kamu udah mulai relax gitu ya menjalani hidupmu. Atau ada yang memandang kamu seperti sudah mulai ikhlas atau benar-benar ikhlas saja menjalani hidupmu ke depannya. Terus kamu tidak banyak tingkah, kamu tidak drama, atau mungkin ya tidak berlebihan ya merespon sesuatu, tidak berlebihan merespon seseorang atau beberapa orang. Jadi kayak orang ngelihat kamu sekarang ya udah beda gitu. Kamu sekarang lebih relax, lebih santai, lebih ikhlas, legowo, atau kayak ya udah apapun yang terjadi terjadilah. Yang mau datang silakan, yang mau pergi silakan. Ya kamu kayak gitu. Kayak ya udah ikhlas-ikhlas aja. Tuh. Oke, terus ada yang merasakan ya, kamu itu sekarang sangat berharga. Kamu seperti permata. Kamu sangat berharga. Ya asal kamu tahu aja. Mungkin karena apa ya? Ketika membatasi diri, ketika ada menjauh, ya baru tahu ya sakitnya kehilangan kamu. Jadi ada yang udah ngerasain gitu, sakit juga ya kehilangan kamu, sakit juga ya minim komunikasi sama kamu, sakit juga kayak nggak berinteraksi sama kamu. Jadi kayak ngerasa aja kalau udah tiada gitu kan, ya baru terasa bahwa kamu berharga gitu. Kalau sudah tidak bersama, ya baru terasa kamu itu seperti permata, kamu dirindukan ya. Tuh. Oke, terus ada yang merasa kamu sekarang pengen hidup seimbang, kamu pengen hidup balance, kamu pengen hidup yang apa ya, yang adil sekarang. Jadi kamu ngerasa ya kamu mau adil sama orang, asalkan orang juga adil sama kamu ya. Atau apa ya, kamu mau aja berjuang, tapi ya kamu juga mau diperjuangkan. Kamu mau berkorban, tapi kamu mau ya jangan kamu aja berkorban. Ya intinya kamu mau seimbang ya, memberi menerima ya harus seimbang. Oke? Terus ada yang merasa kamu sudah menutup ya siklus yang tidak enak selama ini. Ada yang ngerasa kamu sudah menutup luka-luka masa lalu. Kamu sudah menutup ya hal-hal menyakitkan yang udah berlalu. Jadi kayak ya udah berlalu. Udah berlalu lah rasa sakit itu. Terus kamu sekarang banyak menyendiri ya. Beberapa beranggapan kayak gitu.
Atau kamu fokusnya sekarang lebih ke dirimu, kamu fokusnya sekarang lebih ke hidupmu gitu. Jadi kayak ya kamu mau memperbaiki hidup, kamu mau bangun masa depan gitu, nggak sekedar mikirin orang aja tuh. Oke, Tara, langsung aja. Ini dikatakan ada seseorang yang sudah berlalu. Dia sering sedih memikirkan kamu. Dia merasakan penyesalan yang teramat dalam karena tidak memperjuangkan orang sebaik kamu, ya. Tuh. Jadi ada loh guys seseorang, ya, tak siapalah, sudah berlalu lah. Ya dia pernah menyakitimu saat itu, ya. Dan dia ini sering sedih memikirkan kamu. Dia galau mikirin kamu, ya. Dia seperti merasakan penyesalan yang sangat dalam, ya. Ada penyesalan terbesar seseorang. Kayak, kenapa ya? Saya bodoh gitu, saya naif banget ya. Saya tidak perjuangkan orang sebaik kamu. Gitu. Jadi sedihlah dianya. Oke, terus ada beberapa orang yang sangat ingin bertemu kamu. Tapi dia dan mereka merasa kamu lebih nyaman menyendiri dan kamu tidak mau diganggu. Begitu, ya. Asal kamu tahu, ada loh, guys. Ada beberapa orang pengen bingit, ya. Pengen banget ketemu sama kamu, Kak, ya. Ada gitu beberapa orang. Ih, mau banget loh ketemu sama kamu. Kan kangen ya, rindu ketemu kamu. Pengen lihat kamu gitu, ya. Tapi gimana ya? Kamu kayaknya lebih nyaman menyendiri. Kamu kayaknya apa ya? Kamu mau fokus sama diri sendiri gitu. Ya jadi ada mungkin orang merasanya kamu mau fokus gitu lebih ke dirimu sekarang. Jadi kayak kamu nyaman menyendiri, ya kamu tidak suka keramaian gitu. Bahkan ada yang ngerasa kamu tidak mau diganggu, ya. Tuh. Ya mungkin kalian ada ya fokus banget sama hidup kalian. Kamu kayak fokus banget entah sama kesibukanmu, kamu sibuk sama duniamu, kamu sibuk sama kerjaan, mikirin uang atau apa ya. Jadi kayak nggak mau diganggu kan, nggak mau diusik gitu. Ya ada yang memahami itu, oke? Kemudian ada yang merasa perlu berhati-hati dalam bertutur kata dan bertingkah laku ke kamu. Orang ini menyadari bahwa kamu mempunyai intuisi atau firasat yang tajam, sehingga kamu tidak bisa dipermainkan, ya. Gitu. Kamu sih. Kamu sih, ya kan? Jadi ada yang ngerasa loh, kayaknya perlu hati-hati ya bicara sama kamu. Kayaknya perlu hati-hati bertingkah laku sama kamu. Karena ya kamu punya intuisi, kamu punya firasat yang bagus. Kata hatimu, firasatmu, intuisimu tajam. Jadi kamu tidak bisa dipermainkan ya. Kamu bisa gitu ya, merasakan energi orang. Kamu bisa merasakan orang yang baik, yang buruk gitu. Jadi kamu tidak bisa dipermainkan, ya. Kemudian seseorang sedang berpikir berlebihan tentang kamu. Dia merasa kamu sudah bahagia dengan yang lain di sana. Dia sekarang cemburuan banget ke kamu karena kamu bisa baik-baik aja tanpa dia. Wah. Jadi guys, jadi ada seseorang lagi mikir berlebihan banget loh ke kamu, atau ya dia overthinking gitu tentang dirimu. Dia merasa kamu kayaknya udah enak ya. Iyalah, kamu sudah bahagia di sana. Iyalah, kamu baik-baik aja di sana. Atau kamu bahagia ya di sana sama yang lain ya. Ada yang berpikir gitu loh. Ya orangnya cemburuan banget sama kamu sekarang. Orangnya kayak apa ya?
Mungkin sayang banget sama kamu sekarang, atau udah cinta mati denganmu saat ini. Iya, ada juga yang kayak nggak terima, nggak rela kehilangan kamu. Ya ada juga nggak ikhlas gitu ya. Masa iya gitu kamu baik-baik aja? Apa iya kamu bahagia di sana tanpa aku begitu? Adalah cemburu-cemburu gemoy gitu ya. Ada cemburu nggak jelas gitu. Orang yang overthinking banget sama kamu, mikirin kamu banget sekarang. Wah, bermacam-macam nih pikiran dia. Dia ciptakan sendiri pikiran-pikiran dia itu. Kamu kayaknya begini, kamu kayaknya begitu di sana. Kamu sama siapa di sana? Kamu bahagia, kamu kayaknya begini, begono. Wah, dia ciptakan sendiri pikiran-pikiran itu. Padahal belum tentu seperti itu. Tapi sudahlah ya. Sudahlah. Itu urusan dia. Kamu urus dirimu ya. Urus dong diri masing-masing ya. Kemudian sebenarnya temanmu atau saudaramu ada yang mau ceritakan masalahnya atau rahasianya ke kamu. Tapi dia takut kamu menjudge atau menghakimi dia. Dia juga nggak mau kelihatan menderita atau tidak bahagia di hidupnya. Tuh, gitu Kak ya. Jadi asal kamu tahu guys ya. Jadi sebenarnya ada loh. Sebenarnya ada nih teman atau saudaramu atau keluargamu mau cerita sesuatu sama kamu. Ada yang mau cerita-cerita, ada masalah kayak gini, ada rahasiaku begini, begitu. Tapi takut gitu. Kayak gimana ya? Aku mau curhat sama kamu. Aku mau cerita-cerita, aku mau ngobrol tentang masalahku sama kamu. Atau aku banyak masalah gitu, mau cerita lah, mau curhat sama kamu. Tapi aku takut kamu ngejudge. Aku takut kamu menghakimi aku. Aku takut kamu menilai aku gimana gitu, ya. Aku nggak mau kelihatan menderita. Aku nggak mau kelihatan susah. Aku nggak mau kelihatan, ya aku nggak bahagia sih di hidup aku. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada orang kayak gengsinya nggak jelas gitu sih. Di satu sisi pengen curhat, butuh orang lah yang mengerti, yang memahami seperti kamu. Atau kamu bisa bantu, tapi kayak dia malu, dia gengsi. Dia nggak mau kelihatan susah, dia nggak mau kelihatan menderita. Ya, tuh. Kemudian, seseorang ingin mengatakan bahwa kamu bisa lihat aku seperti baik-baik saja tanpa kamu. Tapi kamu nggak tahu seberapa berat aku jatuh bangun dari mentalku yang hancur karena kehilanganmu. Ya, ini sedih loh, sedih banget ya. Mana nih? Mana tisu ya? Tisu. Ya soalnya sedih, sedih loh. Ini ada energi. Siapa ini ya? Jadi seseorang mau bilang, kamu bisa lihat aku kayak baik-baik aja ya tanpa kamu. Kamu bisa merasa aku seperti oke-oke aja tanpa kamu. Tapi kamu nggak tahu kan seberapa berat aku jatuh bangun. Kamu nggak tahu seberapa sakit ya aku jatuh bangun dari mentalku, dari perasaanku yang hancur karena kehilanganmu ya. Jadi seperti itu. Oke? Kita bisa lihat seseorang, kayaknya dia baik-baik aja. Tapi itu terlihat dari luar. Hati siapa yang tahu ya? Dalamnya siapa yang tahu? Ya kayak gini, hancur sebenarnya. Iya, sedih sih ya. Sedih banget loh. Oke, terus ada yang merasa hidupmu saat ini sangat serius. Kamu tidak suka drama dan basa-basi. Padahal ada yang rindu bersenda gurau atau bercanda tawa denganmu lagi. Ya, kayak gitu. Jadi ada yang ngerasa hidup kamu sekarang serius banget ya. Hidupmu sekarang kayaknya serius, fokus sama dirimu. Kamu tidak suka basa-basi, kamu tidak suka drama. Padahal ada yang kangen loh, ada yang rindu sama kamu. Ada yang rindu bersenda gurau, ada yang rindu bercanda tawa.
kapan ya kita hahaha hihi lagi? Kapan ya kita hahaha hihi lagi kayak dulu ya? Kangen loh sama kamu, Besti. Gimana, Besti? Jawab, Besti. Ya, itu Kak contohnya ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Tada. Wah. Ada orang yang ngerasa kamu itu trust issue ke orang-orang. Atau bahasanya ya entah siapalah. Mungkin dia, mereka, temanmu, keluargamu, ada yang berpikir kamu trust issue ya. Kamu tidak mudah percaya lagi sama orang. Atau sudah susah percaya dengan orang-orang. Ya tidak gampang. Tidak gampang percaya sama orang gitu. Jadi kamu lebih percaya sama diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, berdiri di kaki sendiri, ya mengandalkan Tuhan, mengandalkan ilahi. Kamu seperti ini ya. Tuh. Oke. Ada yang merasa kamu ini juga diam-diam menghanyutkan, ya. Ada kalian seperti itu. Diam-diam dirimu menghanyutkan bingit ya. Menghanyutkan dalam artian kamu diam nih, tapi kamu nggak polos ya. Walaupun kamu diam, kamu membatasi diri, tidak banyak bicara, tidak banyak respon, tapi kamu kayaknya tahu banyak hal gitu. Ya dari intuisimu, dari kata hatimu, dari firasatmu ya. Jadi ada yang ngerasa gitu, kamu sekarang sebenarnya sangat spiritual. Kamu tidak bisa diremehkan, kamu tidak bisa dianggap sepele ya. Ada yang ngerasain aja gitu, auramu sudah beda, auramu sudah lebih spiritual, berarti intuisi, firasatmu makin bagus ya. Jadi kayak kamu diam aja tapi tahu banyak hal melalui intuisimu. Kamu diam aja tapi tahu gitu, mana orang toksik, mana orang baik gitu. Kamu tahu mana ada yang beres, ada yang nggak beres gitu, kamu tahu ya. Ya kamu diam-diam menghanyutkan gitu. Gitu. Terus apa ya? Ya kamu kan mencintai diri sendiri ya, menghargai diri sendiri. Jadi kayak kelihatan aja, ya orang-orang jadi sayang sama kamu. Orang-orang jadi menghargai kamu gitu. Jadi kan itu polanya sebab akibat gitu sih, ya. Kamu tanamkan cara mencintai diri sendiri. Kamu tanamkan menghargai diri sendiri. Ya akhirnya kamu dicintai, kamu dihargai ya oleh orang-orang ini, gitu. Kemudian ada yang merasa kamu ini dilindungi ya, kamu ini dijaga. Entah kenapa ya, ada yang nganggep kamu seperti orang yang nggak sembarangan sekarang. Kamu orang yang kayak orang pinter ya sekarang. Ada yang mikirnya gitu guys ya. Ada yang merasa kamu kayak orang pinter sekarang. Pinter spiritual, pinter soal intuisi gitu. Jadi kayak ada yang mikir sepertinya kamu dijaga ya. Kamu dijaga semesta, dijaga Tuhan. Ada juga nih malaikat, leluhur, kakek nenek moyangmu mungkin menjaga kamu ya. Jadi kayak nggak bisa macem-macem ya, nggak bisa macem-macem gitu sama kamu. Oke? Kemudian aku ngerasa apa ya? Ini kayak kamu punya kekuatan spiritual seperti sudah di atas rata-rata ya. Kamu punya kekuatan spiritual yang hebat banget sekarang. Ini kayak wah, udahlah. Udahlah. Luar biasa banget. Jadi kamu bisa mengendalikan diri. Kamu tahu nih kapan harus bicara, kapan harus diam. Kamu tahu nih mana orang yang harus direspon, mana yang enggak gitu. Kamu udah bisa kendalikan diri.
Kamu tahu mana yang menjadi ujian, godaan, cobaan, tantangan, rintangan. Kamu tahu tentang hal seperti itu. Jadi kamu pintar mengendalikan diri ya, termasuk mengendalikan emosi. Kamu udah pintar soal ini. Itu. Oke, kemudian ini dikatakan seseorang ingin menyampaikan bahwa dia sayang banget dan kangen banget sama kamu. Dan dia sudah tidak kuat memendam semuanya sendirian. Ya, ada yang seperti itu. Jadi ada yang mau sampein, aku sayang banget loh sama kamu, atau aku kangen banget sama kamu. Terus aku udah gak kuat, aku memendam aja ya. Aku pendam semuanya sendirian gitu. Rasanya gak kuat lagi. Rasanya kayak mau langsung gitu bicara sama kamu tentang isi hati aku, perasaan aku sama kamu. Nah, seperti itu. Terus sesungguhnya ada seseorang yang sering menemukan tanda-tanda tentang kamu. Bahkan dia beberapa kali bermimpi tentang kamu. Tapi dia bingung mengkomunikasikannya ke kamu. Karena dia merasakan keanehan seperti berkoneksi batin dengan kamu. Ya, ini ribet juga nih. Jadi kayak gitu. Sebenarnya ada orang sering banget ya menemukan tanda-tanda tentang kamu. Dia sering bermimpi tentang kamu. Tapi kayak bingung komunikasikan soal itu sama kamu ya. Kayak bingung sih ngomong tentang itu ke kamu. Soalnya kayak ngerasa aneh aja. Ini koneksi apa sih? Kok ada koneksi batin ya sama kamu? Nah, dia aja bingung gitu. Jadi kayak bingung juga sih ceritanya ke kamu. Bingung juga mengkomunikasikan sama kamu ya. Tuh. Terus seseorang sedang mengidentifikasi identitasmu dan kehidupanmu. Karena dia penasaran siapa dirimu yang sebenarnya. Mengapa kamu bisa memikat relung hatinya yang terdalam. Wah. So sweet bingit ya. Manis bingit. Ya, kamu manis loh. Jadi kayak gitu, ada seseorang sedang identifikasi, ada seseorang sedang mempelajari, sedang mata-matai identitasmu, kehidupanmu. Karena kayak penasaran, siapa ya dirimu yang sebenarnya? Kamu tuh siapa? Kenapa kamu segitu memikatnya? Kamu sangat memikat gitu. Atau kamu ngambil hati aku loh. Kamu sentuh hati aku sangat dalam gitu. Kenapa ya? Ya kayak gitu. Baper lah pokoknya. Terus sesungguhnya ada yang mau minta bantuan sama kamu. Tapi dia takut kamu merasa dimanfaatkan oleh dia. Dia gak mau lagi membuat kamu terluka. Karena dia tahu selama ini hidupmu menderita atau terluka. Ya, jadi ada yang ngerasain kayak gitu. Sebenarnya ada orang mau minta bantuan. Aku butuh kamu loh. Aku butuh kamu gitu. Tapi takut kamu merasa dimanfaatkan gitu. Aku gak mau lagi kamu terluka. Aku gak mau lagi kamu menderita. Udah cukup ya kesedihanmu selama ini. Ya kayak gitu. Kemudian seseorang merasa tidak bisa lagi bermuka dua di hadapanmu. Karena dia menyadari bahwa kamu sudah bisa membaca segala bentuk manipulasinya. Ya, jadi ada orang seperti itu. Kayak ada yang rasanya gak bisa nih fake lagi ya, gak bisa palsu, gak bisa bertopeng, gak bisa bermuka dua lagi sama kamu. Ya karena kamu bisa ya baca segala bentuk manipulasi. Kamu bisa merasakan sandiwara-sandiwara. Jadi atut gitu. Jadi takut, segan dengan kamu. Dan andaikan kamu tahu betapa sulitnya seseorang tidur di setiap malamnya karena dia sering gelisah dan dihantui rasa bersalah yang teramat dalam terhadap dirimu ya. Jadi andai kamu tahu ya betapa susahnya aku tidur, betapa sulit aku tidur setiap malam ya.
Pokoknya setiap malam itu rasanya susah tidur. Karena sering gelisah, dihantui rasa bersalah, sangat dalam ya sama kamu. Ya itu yang dirasain ya, yang dirasakan ke kamu. Oke? Oke. Kemudian huruf berkaitan ya. T I P G D N L R M S W E B C Y A K J. Oke. Ada Maret, Oktober, Juli, April, November, Mei, Februari, September. Sagittarius, Capricorn, Gemini, Leo, Libra, Aquarius, Pisces, dan Aries ya. Oke. Ada Bali, Bogor, Bandung, Eropa, Jogja, Blitar, Trenggalek, Serang, Tangerang, Depok, Indramayu, Tegal, Madiun, Wonosobo, Balikpapan, Palangkaraya, Medan, Surabaya, Lumajang, Maluku, Timor Leste, Makassar, Palu, Pekanbaru, Cilegon, Sumedang, Ciamis, Pati, Jember, dan Malang. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.